Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan selamat datang di SMP Negeri 1 Pontianak dengan saya Yuyun Yuniarti, Kepala SMP Negeri 1 Pontianak. Sebagai sekolah penggerak angkatan pertama, tentunya bukan hal yang mudah bagi SMP 1. Diawali dengan perekrutan, yaitu melalui seleksi kepala sekolah, dan selanjutnya mengikuti berbagai kegiatan diantaranya pelatihan dan pendampingan. Nah, selanjutnya kepala sekolah yang pertama kali dilatih membentuk komunitas belajar yang terdiri atas Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 7. Nah, selanjutnya komunitas pembelajaran ini mendapatkan pendampingan dari instruktur nasional untuk mendapatkan materi tentang kurikulum sekolah penggerak. Di mana program sekolah penggerak ini bagaimana untuk bisa mengembangkan hasil belajar peserta didik secara holistik, baik literasi, numerasi, dan karakter. Dan tentunya memerlukan dukungan sumber daya manusia, dalam hal ini kepala sekolah dan guru. Sehingga pada mulanya kepala sekolah dan guru dilatih untuk bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang kala itu masih disebut sebagai kurikulum sekolah penggerak. Dalam upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, beberapa hal telah dilakukan SMP 1, diantaranya adalah melalui kegiatan in-house training, kemudian refleksi atau umpan balik, dan tentunya berbagi praktek baik. Inilah yang menjadi keunggulan dari SMP Negeri 1 Pontianak, bagaimana setiap minggunya guru-guru itu mengadakan refleksi kegiatan. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ketika guru sudah merancang sebuah modul proyek, maka setiap minggunya Bapak Ibu guru berkumpul untuk mengadakan refleksi apa yang sudah dilakukan di pertemuan sebelumnya dan bagaimana tindak lanjut pada pertemuan selanjutnya. Sehingga apa yang menjadi kekurangan ataupun keunggulan daripada langkah-langkah dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan proyek itu dapat disempurnakan dengan berbagai masukan dan saran dari Bapak Ibu guru. Selain itu juga sekolah menjalin kerjasama dengan komite sekolah, dalam hal ini orang tua siswa, baik sebagai sumber belajar ataupun memberikan dukungan. Sebagai contoh, pada saat pelaksanaan proyek tentunya banyak yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik, dan tentunya ini pelibatan orang tua sangat diperlukan sehingga anak-anak merasa bahwa apa yang mereka lakukan di sekolah ini mendapat dukungan dari orang tua. Nah, selain itu alumni kami libatkan sebagai narasumber pembelajaran, baik pada proyek maupun pembelajaran di dalam kelas. Nah, selain itu juga pihak-pihak terkait seperti kepolisian, TNI, kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, dan dinas-dinas atau instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan tema yang dikembangkan dalam P5 di SMP Negeri 1 Pontianak. Salah satu inovasi yang dilakukan SMP Negeri 1 adalah melalui berbagi praktek baik. Bagaimana guru setelah merancang pembelajaran ataupun koordinator proyek merancang sebuah modul proyek, dan selanjutnya mereka menemukan sebuah inovasi dalam pembelajaran, maka mereka berbagi dengan sesama guru yang lainnya. Sehingga guru yang lain mungkin ketika menghadapi permasalahan di kelasnya bisa mengimplementasikan apa yang sudah dibagikan oleh guru yang lain, yang merasa bahwa itu adalah sebuah keberhasilan dalam upaya untuk meningkatkan pembelajaran. Tentunya hal ini khususnya untuk pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berbagi praktek baik yang dilakukan adalah dengan kita mencari guru-guru yang siap sebagai narasumber, kemudian kita mengadakan kegiatan khusus di hari Jumat atau hari lainnya, dan kemudian mengundang guru-guru untuk kemudian mereka berbagi. Nah,
Di situ kami juga menentukan siapa yang menjadi moderator, notulen dan sebagainya, sehingga dilaksanakan seperti diseminasi, ya. Dan dari situ muncul banyak pertanyaan dari Bapak Ibu guru tentang bagaimana memperbaiki proses pembelajaran. Dalam upaya mengembangkan kemampuan literasi peserta didik, SMP 1 mengadakan beberapa pengembangan, salah satunya adalah menyelenggarakan perpustakaan berbasis digital dengan menggunakan aplikasi English Lite yang dikembangkan oleh Perpusnas. Bagaimana siswa dapat menggunakan kelengkapan yang ada di perpustakaan Pustaka Aji Khatulistiwa ini untuk bisa mengakses dengan menggunakan perpustakaan berbasis digital. Selain itu, salah satu praktek baik yang juga dilakukan SMP 1 dalam upaya mengembangkan kemampuan literasi peserta didik adalah Jumat bercerita. Bagaimana di tiap kelas siswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan kembali atau menyampaikan kembali apa yang telah dibacanya untuk disampaikan kepada seluruh siswa yang ada di kelas itu. Selanjutnya hasil ulasannya itu ditempelkan di mading kelasnya untuk kemudian pada minggu berikutnya dihimpun oleh perpustakaan untuk akan dibukukan menjadi koleksi perpustakaan. Nah, itulah beberapa upaya SMP 1 dalam meningkatkan kemampuan literasi seluruh siswa SMP 1 Kota Pontianak. Salah satu praktek baik yang dikembangkan di SMP 1 dalam upaya untuk pemanfaatan PMM adalah dengan surat cinta berdiferensi mendongkrak PMM, di mana surat cinta ini dibuat oleh kepala sekolah untuk disampaikan kepada Bapak Ibu Dewan Guru untuk bisa mulai secara bertahap menggunakan PMM khususnya pada fitur pelatihan mandiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu guru yang telah mengikuti pelatihan mandiri itu dan sudah mendapatkan jempol luar biasa, melaporkan atau membuat screenshot daripada gambar luar biasa tersebut untuk kemudian dilaporkan melalui Padlet, sehingga saya mengetahui secara pasti berapa guru yang sudah menyelesaikan topik-topik dalam PMM tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang berada di kelas 8E yang melaksanakan gelar karya yang bertemakan gaya hidup berkelanjutan, subtema cita-citaku. Pada kali ini sedang bersama cita-citaku, yaitu seorang dokter. Di sini banyak jenis dokter, ada dokter bedah, dokter kecantikan, dokter bedah saraf, dokter jantung, psikolog, dan lain sebagainya. Kami memilih dokter berdasarkan bakat dan minat kami. Awalnya, kami mengecek bakat minat kami ini apa. Lalu, di situ kita gali potensi apa yang bisa dikembangkan. Lalu muncullah dokter. Di sini, semisal bakat saya adalah mendengarkan orang, memberikan saran, dan itu cocok dengan profesi cita-cita saya yang sebagai psikolog. Perkenalkan, nama saya Rido Mulia Pasa. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Pontianak. Saya siswa dari kelas 8H. Pada saat ini, sekolah kami menggelarkan gelar karya, yaitu pada tema kami dan cita-cita kami yang bersubtemakan gaya hidup berkelanjutan. Di sini saya membuat karya saya, yaitu mading. Saya juga suka melihat gaya seni bangunan-bangunan, makanya saya tertarik untuk menjadi seorang arsitek. Kesan saya, kegiatan ini bermanfaat untuk menggelar karya-karya siswa dan siswi SMP Negeri 1 Pontianak yang telah dibuatnya. Dan untuk cita-cita ini sangat bermanfaat karena siswa-siswi bisa memilih cita-citanya sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh guru-guru di SMP Negeri 1 Pontianak telah mengantarkan SMP 1 menjadi level ketiga untuk sekolah penggerak di Kota Pontianak ini, meskipun dengan berbagai upaya yang dilakukan. Dan kami berharap
apa yang telah dilakukan oleh SMP 1 bisa menjadi contoh bagi sekolah lain dalam upaya menerapkan implementasi kurikulum merdeka. Dengan jargon Spansa, bergerak bersama, pasti bisa wujudkan profil pelajar Pancasila, saya berharap dapat mengantarkan SMP 1 sebagai sekolah penggerak terbaik di Kota Pontianak.